menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Senajan ngarungi banyu segara, rayu resan mungkin naryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Susilowati SPD. Saya mengajar di SLB Negeri Rembang. Saya sebagai guru bimbingan dan konseling dan juga sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Selamat Riyadi Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan duduk, Mas Dimas. Porsinya dibetulkan saja. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan bidang kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kedatangannya Mas Jiva pada hari ini untuk mengadakan kegiatan konseling individu. Mas Jiva sudah tahu konseling individu itu apa? Belum tahu ya. Ini akan menjelaskan tentang konseling individu. Konseling individu adalah Bu Heni sebagai konselor dan Mas Diva sebagai konseli. Bu Heni bertugas membantu Mas Diva untuk menyelesaikan masalah Mas Diva sampai menemukan solusi yang terbaik untuk masalah Mas Diva. Ya, Mas Diva sudah mengerti masalah Mas Diva apa ini sekarang? Mas Diva tahu masalahnya apa di sini? Datang ke sini. Masalah Mas Diva apa? Sering terlambat ke sekolah. Itu siapa Mas Diva? Sering terlambat apa? Ke sekolah. Ya Mas Diva. Jadi Mas Diva di sini akan Bu Heni bantu supaya Mas Diva bisa memanajemen waktu yang baik supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Ya Mas Diva mengerti? Mas Diva mengerti ya? Oke. Nanti kita akan membuat kesepakatan bersama, yaitu kontrak perilaku. Mas Diva
aja tentang kesepakatan Mas Diva. Contoh, mau datang tepat waktu ke sekolah, datang tepat waktu ke sekolah, bangun pagi, siap bangun pagi, tidak begadang sampai larut malam. Nanti ditandatangani Mas Diva sama Bu Heni di dalam kontrak perilaku tersebut. Mengerti Mas Diva? Ya, sudah mengerti? Terima kasih kalau sudah mengerti. Nanti kita akan melihat video tentang tips mengenai tentang manajemen waktu yang baik, mengatur manajemen waktu yang baik supaya tidak terlambat. Ya Mas Diva? Oke? Siap? Ya, belum pernah. Konseling individu itu adalah Mas Diva sebagai konseli, Bu Heni sebagai konselor. Sebagai konselor bertugas untuk membantu masalah konseli sampai selesai menemukan solusi masalah tersebut. Ya Mas Diva ya. Mas Diva hari ini sehat Mas Diva? Ya, alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Bangunnya tadi jam 6 ya Mas Diva. Sebelum Mas Diva kesini tadi sudah sarapan, sudah mandi, sudah semuanya ya. Nanti Bu Heni akan memberikan sebuah video untuk Mas Diva lihat supaya Mas Diva bisa melihat cara-cara mengatur waktu yang baik supaya tidak terlambat ke sekolah. Jadi bangun pagi harus ngapain, seperti itu ya. Ya Mas Diva. Tips-tips, nanti ada tips-tips yang bisa Mas Diva lihat nanti di video ini ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, Mas Diva ada yang mau ditanyakan? Tidak mau bertanya? Tidak ada. Berarti Bu ini yang harus bertanya ya. Mas Diva berangkat sekolah naik apa? Naik motor. Jarak rumah ke sekolahan dekat atau jauh? Dekat. Dekat. Kalau naik motor berapa menit? 2 menit. 2 menit ya. Ya, jadi Mas Diva itu kurang persiapan saja ya. Malam hari kurang persiapan, mempersiapkan jadwal, terus paginya kurang persiapan juga, bangunnya kesiangan. Ya Mas Diva. Mas Diva kalau di rumah kegiatannya apa saja? Kegiatannya Mas Diva apa saja? Bermain HP atau bermain nongkrong sama teman-teman? Main HP di rumah sampai malam ya? Oleh itu yang menyebabkan Mas Diva itu barunya kesiangan, main HP sampai larut malam. Itu menyebabkan Mas Diva bangun kesiangan ya. Nanti kedepannya untuk diperbaiki lagi, jangan bermain HP sampai malam. Boleh bermain HP sampai larut malam jika besoknya hari libur, seperti Mas Diva kan hari Jumat. Hari Jumat malam itu kan Sabtunya sudah libur. Nah itu boleh bermain HP sampai larut malam. Terus Sabtu malam Minggu Mas Diva boleh main HP sampai larut malam atau mau nongkrong sampai malam sama teman-temannya boleh. Tapi asalkan besoknya hari libur ya. Kalau besoknya masuk sekolah diusahakan jam 9 juga tidur ya Mas Diva, supaya tidak apa? Supaya tidak apa Mas Diva? Supaya tidak terlambat ke sekolah. Mas Diva tanya-tanya menjadi apa? Kalau sudah lulus cita-citanya mau jadi apa? Mau membantu orang tua? Mau bekerja gitu? Nah, kalau mau bekerja itu syaratnya harus rajin masuk sekolah ya. Rajin masuk sekolah nanti
lulus dapat ijazah buat bekerja menurut orang tua itu. Jadi kalau Mas Diva sering terlambat, terus kadang tidak masuk, jadi kan berpengaruh itu nanti untuk nilai rapat sama ijazahnya Mas Diva. Nanti kalau nggak dikasih ijazah gimana? Bisa bekerja ya. Makanya harus dipersiapkan malam hari, dipersiapkan jadwalnya, dipersiapkan, terus baju-bajunya juga dipersiapkan malam-malam hari dipakai supaya nanti bangun mandi, pakai baju, terus sarapan, berangkat ke sekolah. Apalagi sekolahnya dekat, 2 menit ya, 2 menit sudah sampai sekolahan ya. Harusnya Mas Diva masuknya pagi kayak seperti tadi nih Mas Diva tak acungi jempol, masuknya pagi. Tadi bangun jam berapa Mas Diva? Maksudnya tadi hari ini pagi sekali. Bangun jam berapa? Jam 5? Jam 5 ya? Terus sarapannya tadi jam berapa? 6:30? Jam berapa? Ini keras suaranya. Nek jogo betonore karo keras kok. Ditanya Bu ini kok. Enggak usah takut sama Bu ini kayak. Di sini Bu ini sebagai guru BK. Guru BK itu Bu ini mempunyai asas kerahasiaannya itu. Bu ini tidak akan memberitahukan kepada orang lain atau teman-teman Mas Diva kalau Mas Diva Bu ini lagi di sini, Bu ini ajak ngobrol seperti ini. Jadi Bu ini itu punya kode etik kerahasiaannya yang tidak boleh bercerita kepada siapapun. Oke Mas Diva, jadi Mas Diva jangan takut. Anggap saja Bu ini seperti teman Mas Diva sendiri. Jadi Mas Diva nggak takut untuk bicara, ya? Ya Mas Diva. Mas Diva langsung lihat ini aja ya, videonya ya. Nih. Nanti kalau Mas Diva lama-lama nanti kapan putih. Berperilaku disiplin terhadap peraturan sekolah merupakan suatu kewajiban. Kalian akan lebih mengetahui mengenai resiko yang akan diperoleh apabila terlambat datang ke sekolah, yaitu ditegur oleh guru atau orang tua, tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar, KBM, dan hukum lainnya yang diterapkan di sekolah kalian, sehingga akan ketinggalan materi pembelajaran dan tugas mata pelajaran. 3. Mengetahui jadwal pelajaran dan waktu masuk sekolah. Kalian harus mengetahui jadwal pelajaran dan waktu masuk sekolah, sehingga kalian dapat memanajemen waktu atau mengatur waktu. 4. Mulailah manajemen waktu atau mengatur waktu. Salah satu cara supaya tidak terlambat dengan memanajemen waktu atau mengatur waktu sebaik mungkin, sebaiknya kalian membuat jadwal atau agenda untuk aktivitas sehari-hari sesuai dengan jadwal mata pelajaran di sekolah. Misalnya, malam hari kalian belajar atau mengerjakan tugas mata pelajaran selama 1 jam. Setelah itu mempersiapkan kebutuhan sekolah yang akan dibawa besok ke sekolah. 5. Memperkirakan waktu tempuh dari rumah ke sekolah. Kalian harus memperkirakan waktu tempuh dari rumah ke sekolah. Contohnya, dari rumah ke sekolah dengan waktu tempuh 20 menit, sedangkan masuk sekolah jam 7 pagi, berarti kalian harus berangkat ke sekolah jam 6 pagi, bertujuan untuk menghindari kemacetan, sehingga ke sekolah sampai jam 6:20 menit, artinya ada 40 menit sebelum masuk sekolah. Waktu tersebut dapat digunakan untuk sarapan, apabila belum sarapan, melaksanakan piket kebersihan kelas, membaca buku pelajaran tentang materi yang akan dibahas, dan dengan berangkat jam 6 pagi, meskipun di jalan macet, kalian tetap tidak terlambat ke sekolah. Artinya, kalian lebih baik menunggu bel berbunyi masuk sekolah, sudah berada di kelas atau sekolah. 6. Melakukan persiapan kebutuhan sekolah di malam hari. Salah satu penyebab terlambat ke sekolah yang paling sering adalah karena kurangnya persiapan. Melakukan persiapan di malam hari, contohnya alat tulis, buku, pensil, topi, dasi, sepatu, pakaian, menyetrika seragam sekolah, dan sebagainya. 7.
Jangan begadang dan mulai tidur jam 9 malam. Begadang sudah pasti mengakibatkan kalian bakal telat bangun tidur. Karena masih mengantuk dan tubuh terasa kurang fit, otomatis kalian akan terlambat ke sekolah. Kalian lebih baik untuk membiasakan tidur mulai jam 9 malam dan sebelum tidur meminum air putih terlebih dahulu, sehingga kalian akan mudah bangun di pagi hari karena ingin buang air kecil. Ingat kata Bang Haji Roma Irama, jangan begadang. Kalau begadang karena ada perlunya saja. 8. Jangan main di malam hari. Hal ini penting agar kalian tidak tidur terlalu malam, apalagi kalian sampai nongkrong di malam hari. Agar kalian tidak melakukan hal yang kurang baik, lebih baik diam di rumah dengan belajar dan jam 9 malam mulai tidur. 9. Menyetel alarm di HP dan letakkan HP jauh dari tempat tidur. Salah satu cara agar kalian tidak bangun kesiangan dengan menyetel alarm di HP, kalian sebelum tidur menyetel alarm terlebih dahulu. Contohnya, menyetel alarm jam 4 pagi atau jam setengah 5 pagi. Selain itu, letakkan HP jauh dari tempat tidur. Contohnya, letakkan HP di atas lemari, agar ketika alarm berbunyi, kalian tidak mematikan bunyi alarm dan tidak tidur lagi. 10. Meminta bantuan keluarga. Apabila alarm sudah tidak bisa lagi untuk membangunkan kalian, meminta orang tua atau saudara untuk membangunkan kalian. Contohnya, ibu yang biasanya selalu bangun lebih dahulu dalam keluarga di rumah. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa ibu adalah alarm terbaik. Demikian itu benar adanya, karena ibu akan membangunkan kita pada jam 4 pagi dan mengatakan bahwa sudah jam 6 pagi. 11. Membiasakan bangun pagi dari awal dan salat subuh bagi umat muslim. Kalian dapat membiasakan diri untuk bangun pagi. Contohnya, bangun pagi jam 4 pagi atau jam setengah 5 pagi. Setelah bangun pagi, kalian dapat melakukan aktivitas yang positif, seperti salat tahajud apabila masih ada waktu dan salat subuh bagi umat muslim, membersihkan tempat tidur, membaca buku pelajaran tentang materi yang akan diajarkan. Karena membaca buku di waktu subuh lebih bagus, pikiran kalian akan lebih fokus. Selain itu, kalian dapat berolahraga atau menggerakkan anggota badan. 12. Jangan tidur lagi setelah salat subuh. Apabila setelah salat subuh, kemudian kalian tidur lagi, maka akan mengakibatkan kesiangan. Tetapi, lebih baik untuk mempersiapkan berangkat ke sekolah, seperti mandi, sarapan, dan sebagainya. 13. Menentukan kendaraan untuk berangkat ke sekolah. Kalian lebih baik menaiki kendaraan pribadi, untuk menghindari kemacetan. Contohnya, mengendarai sepeda motor. Pastikan kalian sudah memiliki SIM C dan sore hari atau malam hari, memeriksa ban motor dan bensin, agar tidak ada kendala di pagi hari. Selain itu, kalian dapat meminta orang tua atau saudara untuk mengantarkan ke sekolah atau pesan ojek online. Apabila menaiki kendaraan umum, contohnya angkot, kalian harus berangkat lebih pagi agar tidak mengalami kemacetan di jalan dan mengetahui angkot yang melewati sekolah kalian. 14. Memilih rute jalan paling pendek. Jika tidak ingin terlambat ke sekolah, sebaiknya kalian harus memilih jalan yang mudah dan singkat untuk dilewati, untuk menghindari kemacetan di jalan raya. 15. Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan merupakan hal penting agar kalian selalu sehat berangkat ke sekolah. Contohnya, sarapan sebelum ke sekolah, mengonsumsi air putih yang cukup, istirahat yang cukup atau istirahat setelah pulang sekolah, berolahraga, mengonsumsi buah dan sayuran, dan sebagainya. Kesimpulannya, terlambat datang ke sekolah bukan karena jarak rumah ke sekolah jauh, tetapi tergantung dari seberapa besar memiliki niat, motivasi, dan semangat berangkat ke sekolah di dalam diri kalian. Artinya, apabila jarak rumah ke sekolah jauh, tetapi memiliki niat, motivasi, dan semangat berangkat ke sekolah yang bagus, pasti datang tepat waktu ke sekolah. Sebaliknya, meskipun jarak rumah ke sekolah dekat, tetapi kurang niat, motivasi, dan semangat berangkat ke sekolah, pasti akan terlambat datang ke sekolah. Sekian penjelasan tips mencegah datang terlambat ke sekolah. Semoga bermanfaat bagi kalian khususnya sebagai pelajar. Jangan lupa video ini subscribe, share, dan like. Selain itu, buka juga channel YouTube Hendrik Setiawan TV. Kita tadi sudah mendengar titik apa saja yang ada dalam video ini, ya Mas Ipa.
YouTube. Disuruh bangun apa Mas Diva? Bangun pagi, yang keras suaranya ya. Jadi gak dengar untuk gudeg gue ini keras ya. Gue ya Mas Diva. Bangun pagi, terus apa lagi tipsnya? Mas Diva. Tadi disuruh bangun pagi, terus disuruh apa? Persiapan pada malam hari. Terus apa lagi tadi? Suruh mengecek, kalau pakai sepeda motor mengecek pada sore-sore harinya bensin. Terus sama apa lagi? Bannya ditiliki, bensinnya ditiliki, banyak kendaraan di jalan. Biasanya senang kan pakaian bensin. Gak tahu tak ini. Oke. Terus apa lagi tadi disuruh mengecek ban bensin. SIM-nya dicokok nih dompet. Aja lari sangu nih barang yang paling jajan. Kemudian apa lagi? Persiapan ya. Persiapan disiapkan cepat-cepatke sekolah pelajaran. Terus bangun berangkat tadi jam berapa? Jam 6. Lebih baik menunggu bel di sekolah daripada bel lagi gugup mau sekolahan ya. Berangkat jam 6 ke sarapan. Setengah itu lah orang menit baik. Jam 6 pokoknya sudah terus sarapan. Sampai itu berangkat. Boleh gini dulu nasi nyapu sih. Gitu ya. Sudah tahu Mas Diva? Nanti sesi berikutnya ini nanti Bun ini akan memberikan kesepakatan. Kita nanti membuat kesepakatan nanti berisi tentang Mas Diva siap bangun pagi, siap berangkat jam 7 sebelum jam 7 seperti itu ya. Nanti Bun ini kasih gambarannya. Kita akan membuat kontrak kesepakatan yang akan ditandatangani oleh Mas Diva dan Bu Eni ya. Kontrak ini sebagai pengingat Mas Diva supaya Mas Diva ingat apa yang Mas Diva tulis. Jadi Mas Diva akan menjadi lebih baik lagi. Silakan Mas Diva ini ditulis dulu. Ini di contohnya. Ini kontrak perilaku atau kesepakatan antara konseli dan konselor. Kasih titik. Kita sudah tanda tangan? Sudah? Sudah, oke. Terima kasih Mas Diva.
Kemudian ini Mas Diva, dicentang saja langsung ya, centang saja, centang saja ya. Ini tadi isinya. Ini akan membacakan satu-satu ya yang Mas Diva isi tadi. Konseli mengerti bahwa sering terlambat masuk sekolah itu tidak baik untuk dirinya. 2. Konseli merasa malas belajar karena merasa bosan sehingga terlambat masuk sekolah. 3. Konseli tidak bisa bangun pagi. 4. Konseli takut dimarahi guru ketika terlambat masuk sekolah. 5. Konseli memahami bahwa nongkrong di warkop sampai larut malam tidak baik untuk kesehatan dan bisa mengakibatkan bangun kesiangan sehingga terlambat sekolah. 6. Konseli mengerti terlambat sekolah bisa mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah. 7. Konseli mengerti bahwa terlambat masuk sekolah akan mengganggu teman yang lain dalam belajar. 8. Konseli mengerti bahwa peraturan sekolah masuk pukul 07.00. 9. Konseli mengetahui bahwa terlambat masuk sekolah bisa mempengaruhi teman yang lain untuk ikut-ikutan terlambat. 10. Konseli memahami untuk mempersiapkan diri ke sekolah lebih pagi supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. 11. Konseli memahami untuk tidak terlambat masuk sekolah di masa akan datang. 12. Konseli setuju dengan kesepakatan perilaku yang telah dibuat bersama konselor. Oke, terima kasih Mas Diva sudah mengisi kesepakatan perilaku dan mengisi lembar evaluasi. Mas Diva kedepannya bisa masuk sekolah tepat waktu, bangun pagi. Mas Diva, terima kasih atas waktunya Mas Diva hari ini mau datang ke ruang guru ini untuk konseling individu. Kedepannya supaya Mas Diva lebih baik lagi, supaya yang tadinya hal-hal yang negatif, sering terlambat, nanti kedepannya bisa masuk sekolah tepat waktu. Ya Mas Diva ya. Terima kasih atas waktunya hari ini. Kita boleh ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk kehadiran Mas Diva hari ini. Kita tutup dengan berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan bacaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.